Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 232150825. Saya dari program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, semester 3. Pada kesempatan kali ini saya dapat tugas dari mata kuliah Fikih Munakahat untuk membuat video pemaparan materi yang dimana dosen pembimbingnya yaitu Al-Ustadz Ahmad Sofyan SHI MHI. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, lebih-lebihnya kesempatan, sehingga kita semua bisa melihat dan mendengar pemaparan materi tentang talak. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, mungkin langsung saja kita masuk di dalam pembahasan materinya tentang talak. Pembahasan keempat ini yaitu perwakilan dan pelimpahan wewenang dalam talak. Pembahasan ini terkait dengan dua jenis talak, yaitu yang pertama terang-terangan dan sindiran. Karena pelimpahan wewenang talak kepada istri atau yang lainnya bisa dengan kata yang bersifat terang-terangan, yaitu ucapan laki-laki, talaklah dirimu, ataupun secara sindiran, yaitu ucapannya pilihlah untuk dirimu, atau perkaramu berada di tanganmu. Orang laki-laki sebagaimana memiliki hak talak untuk dirinya sendiri, juga dapat menjadi wakil bagi orang lain pada hal ini. Talak boleh dilimpahkan kepada istri menurut ijma' fuqaha. Karena Nabi SAW memberikan pilihan kepada para istrinya antara tinggal bersama beliau dan antara berpisah dengannya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Quran surah Al-Ahzab ayat 28. Jika penyerahan pilihan untuk berpisah kepada mereka tidak memiliki dampak, maka pemberian pilihan untuk berpisah kepada mereka tidak memiliki makna. Baik, poin selanjutnya yaitu perwakilan dalam talak menurut pendapat mazhab-mazhab. Bagi para fuqaha, mazhab ada beberapa istilah mengenai perwakilan yang dilakukan oleh suami kepada orang lain dalam menjatuhkan talak, yaitu sebagaimana berikut ini. Mazhab Hanafi, penjatuhan talak dari orang yang selain suami dengan izinnya berbentuk pelimpahan atau perwakilan atau utusan. Perwakilan adalah suami istri orang yang dia wakili. Kamu terletak, maka terjadi talak. Kemudian utusan, menyampaikan kalam orang yang mengutus, seperti misalnya suami berkata kepada seorang laki-laki, pergilah kamu kepada si fulanah, katakanlah kepadanya, sesungguhnya suamimu berkata untukmu, pilihlah. Atau si suami mengutus penalakan istrinya, yang tengah tidak ada melalui tangan seorang manusia. Kemudian si utusan mendatangi si istri dan dia sampaikan kepadanya pesan suaminya di hadapannya, maka jatuh talak kepada si istri. Si utusan hanyalah seorang pengungkap maksud utusan serta penyampaian ucapan
orang yang mengutusnya. Tidak lebih dari itu. Kemudian selanjutnya mazhab Maliki berpendapat tafwid yaitu pelimpahan suami kepada orang lain untuk menjatuhkan talak. Terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama perwakilan, pilihan, dan kepemilikan. Perwakilan adalah si suami menjatuhkan talak kepada orang lain dengan tetap adanya hak miliknya untuk mencegah orang yang dia tunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan talak. Jika seorang istri menjadi wakil semuanya untuk mentalaknya, si istri harus melakukan apa yang dilimpahkan oleh suaminya kepada yang berupa talak 1 atau lebih. Si suami memiliki hak untuk memecatnya jika dia tidak melakukan apa yang dia limpahkan, kecuali jika hak si istri bergantung kepada perwakilan. Sebagaimana yang akan kami jelaskan, berbeda halnya dengan kepemilikan dan pilihan yang tidak ada hak baginya untuk memecat si istri, karena pada kepemilikan dan perwakilan si suami telah menjadikan untuk si istri apa yang dia miliki menjadi milik si istri. Sedangkan dalam perwakilan, maka si suami meniadakan si istri sebagaimana wakil darinya dalam menjatuhkan talak. Kepemilikan adalah memecat si istri dan si istri berhak untuk melakukan talak 1 atau lebih sesuai dengan kepemilikan pilihan yang dia miliki. Kemudian pendapat daripada mazhab Syafi'i berpendapat sesungguhnya tafwid atau pelimpahan talak merupakan kepemilikan talak menurut pendapat yang baru. Maka untuk menjatuhkannya disyaratkan penjatuhan talak si istri terhadap dirinya sendiri secara langsung. Jika si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dirujuk. Tafwid berlangsung dengan ucapan yang terang-terangan seperti talaklah dirimu, ataupun dengan sindiran seperti ba'inkan lah dirimu atau pilihlah dirimu, sambil berniat si istri berniat dan berkata aku bertalak. Maka jatuh talak karena si istri dilimpahkan hak untuk menjatuhkan talak dan dia telah melakukannya pada 2 kondisi ini. Jika si suami berkata kepada si istri talaklah dirimu dan si suami berniat talak 3, maka si istri berkata aku bertalak dan aku telah niatkan, dan si istri mengetahui niat si suami atau dia mengetahui niat si suami secara tidak sengaja, maka jatuh talak 3 karena lafal mengandung kemungkinan jumlah talak. Jika keduanya tidak meniatkan talak 3, jatuh talak 1 menurut pendapat yang paling sahih, karena talak yang bersifat terangan mengandung makna sindiran pada jumlah talak. Jika si suami berkata talaklah dirimu dengan talak 3, maka dia menalak dirinya dengan talak 1, atau kebalikannya seperti ucapan si suami talaklah dirimu dengan talak 1 dan si istri ucapan talak 3 untuk dirinya, maka jatuh talak 1. Kemudian mazhab Hanbali berpendapat orang yang sah melakukan talak sah untuk mewakilkan. Jika si suami mewakilkan istri atas perkara maka sah perwakilannya dan sah talaknya untuk dirinya sendiri. Karena sah perwakilannya dalam mentalak perempuan yang lainnya. Begitu juga dalam menalak istrinya sendiri. Si wakil memiliki hak untuk menjatuhkan talak kapan saja dia kehendaki, kecuali jika orang yang dia wakili telah menentukan untuknya seperti 1 hari ataupun lebihnya. Baik, lanjut poin selanjutnya, yaitu hukum wakil dalam talak. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa tindakan wakil dalam talak
terikat dengan pendapat orang yang dia wakili. Jika dia melampaui pendapat orang yang dia wakili, maka tindaknya tidak terlaksana kecuali dengan izin dari orang yang dia wakili. Si wakil berhak menjatuhkan talak kapan saja selama orang yang dia wakili ini berhak memecat wakilnya ini kapan saja. Kemudian mazhab Maliki menilai orang yang diwakili ini kayak tidak memiliki hak untuk memecat si wakil dalam talak. Jika hak istri ditaklik dengan perwakilan tersebut, sebagaimana halnya jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, jika aku madu kamu, maka kamu perkara talak berada di tanganmu. Maka si suami tidak memiliki hak untuk memecatnya dari perwakilan, akibat hak si istri bergantung dengan perwakilan, karena mengangkat keburukan dari si istri bisa jadi bergantung kepada perwakilan. Jadi si suami tidak memiliki hak untuk memecat si istri dari perwakilan. Nah, kita lanjut lagi. Poin selanjutnya, sifat hukum tafwid dalam talak untuk istri dan orang yang lainnya. Mazhab Hanafi menilai tafwid lazim dari pihak suami, maka si suami tidak memiliki hak untuk mundur dari tafwid ini. Juga tidak memiliki hak untuk mencegah istri dari apa yang telah dia limpahkan kepadanya. Juga tidak bisa membatalkan, karena dia menjadi kan si istri memiliki hak untuk menolak. Barang siapa yang memberikan orang lain kepemilikan sesuatu, maka kekuasaannya telah hilang dari kepemilikan tersebut. Ya, kemudian lanjut masa tafwid atau pelimpahan bagi istri. Mazhab Hanafi di sini menambahkan tafwid bisa jadi terlepas dari ikatan masa tertentu. Misalnya nih, pilihlah dirimu atau talaklah dirimu, atau terikat dengan masa tertentu. Misalnya, pilihlah dirimu atau perkaramu berada di tanganmu dalam masa 1 bulan. Atau memiliki faidah di sini, berulang dalam semua masa. Misalnya, talaklah dirimu kapan saja kamu kehendaki. Lanjut poin selanjutnya, jumlah talak yang jatuh dengan lafaz pelimpahan yang jenisnya. Di sini mazhab Hanafi berpendapat bahwa si istri tidak memiliki atau menjatuhkan talak 3 sekaligus secara ucapan si suami kepadanya, talaklah dirimu atau kapan saja kamu kehendaki. Karena si suami melimpahkan talak kepadanya secara terang-terangan sesuai dengan teks dan kalimat. Setiap kali memutuskan pengulangan perbuatan, dan di sini bermakna kehendak penjatuhan talak 3 secara sekaligus, tidak ada pengulangan, maka kalimat setiap kali tidak membuat talak jatuh menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, membuat jatuh talak 1 jika si suami berkata kepada si istri ini, perkara talakmu berada di tanganmu, dan dia menjatuhkan talak 3, maka si istri menalak dirinya sendiri dengan talak 3. Berarti jatuh talak 3 karena si suami menjadi perkara talak diri si istri berada di tangan si istri secara mutlak. Maka hal ini memiliki kemungkinan talak 1 dan memiliki kemungkinan talak 3. Mazhab Maliki di sini berpendapat sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, bahwa talak yang jatuh dengan pelimpahan ketika si istri memilih atau si istri menalak dirinya sendiri adalah talak 3 jika pelimpahan dilakukan dengan pilihan. Sedangkan jika pelimpahan dilakukan dengan kepemilikan, sesungguhnya talak jatuh adalah talak 3. Nah, kemudian permulaan pelimpahan menurut mazhab Hanafi. Sah pelimpahan
yang digandengkan ketika dibina akad perkawinan atau setelahnya ketika berjalan ikatan perkawinan, dan mereka ini kayak mensyaratkan sahnya pelimpahan yang digandengkan dengan akad adalah ucapan ijab diucapkan oleh si istri atau wakilnya. Seperti misalnya si istri berkata kepada si suami ini, aku nikahi kamu dengan syarat talak berada di tanganku atau kapan saja aku kehendaki atau setiap kali aku kehendaki. Nah, dan si suami ini menerima pelimpahan ini. Jika si suami mulai mengucapkan kata ijab, lantas dia berkata kepada si istri, aku nikahi kamu dengan syarat perkara talakmu berada di tanganmu. Kemudian, atau kamu talak dirimu kapan saja kamu kehendaki, dan si istri menerima ucapan ijab ini, maka sah perkawinan dan tidak sah pelimpahan, karena si suami dalam kondisi telah membuat si istri ini memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri sebelum akad perkawinan berlangsung dengan sempurna. Si suami tidak memiliki hak untuk mentalak sebelum sempurna akad perkawinan seseorang. Tidak bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak dia miliki. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, hak suami untuk menalak dengan keberadaan pelimpahan. Pelimpahan meskipun merupakan suatu kepemilikan. Nah, di sini menurut mazhab Hanafi, dia mirip dengan perwakilan. Si suami tetap memiliki hak untuk menjatuhkan talak setelah dia limpahkan talak kepada istrinya. Sebagaimana orang yang dia wakili memiliki hak untuk bertindak pada perkara yang dia limpahkan kepada wakil setelah akad perwakilan. Kemudian perbedaan antara perwakilan dengan pelimpahan. Perwakilan ini atau pelimpahan, meskipun keduanya menurut mazhab Hanafi tidak mengambil hak suami untuk menjatuhkan talak, akan tetapi mereka membedakan keduanya dari beberapa sisi. Nah, yang pertama, suami tidak memiliki hak. Nah, suami ini tidak memiliki hak untuk menarik kembali pelimpahan setelah dikeluarkan. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan mandat dalam pelimpahan bekerja dengan kehendak hatinya dan dengan kemauan dirinya. Kemudian ketiga, pelimpahan mutlak terikat dengan tempat setelahnya jika perwakilan bersifat wajib. Nah, pembahasan yang kelima yaitu berbagai jenis talak dan hukum setiap jenis talak. Terbagi beberapa pembagian dengan ungkapan yang bermacam-macam. Dari segi ucapan terbagi menjadi terang-terangan dan sindiran. Yang tadi telah kami jelaskan di awal tadi dari segi talak raj'i, dan yang lainnya dari segi secara terang-terangan dan sindiran terbagi kepada talak raj'i dan talak bain. Dari segi kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan sunnah terbagi kepada talak sunni dan talak bid'i. Dari segi tanjis, ta'lik dan idhofah terbagi kepada munjis atau langsung. Nah, di ta'lik dan disandarkan kepada masa depan masuk ke dalam sub ini hukum talak orang yang sakit akut. Kemudian poin selanjutnya, pembahasan talak dari segi sunni dan bid'ah. Talak dari segi kesesuaian dengan sunnah dan bid'ah terbagi kepada sunni dan bid'i. Sunnah adalah yang diizinkan oleh Allah. Bid'ah adalah yang dilarang oleh syariat. Atau asal bid'ah ini adalah membuat sesuatu yang baru, ya, yang baru setelah disempurnakan. Asal pembagian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang
yang wajar. Quran Surah At-Talaq ayat 1. Kemudian berbagai lafal talak sunni dan bid'i. Sesungguhnya termasuk di antara lafal talak sunni adalah yang disebutkan di dalamnya. Ucapan kamu bertalak sunni. Oleh sebab itu, jika seorang laki-laki kepada istrinya yang telah disetubuhi, yang masih mendapatkan haid, kamu bertalak 3 atau 2 dengan talak sunni, maka jatuh 1 talak pada setiap 1 kali masa suci. Nah, kemudian talak yang pertama jatuh pada masa suci yang tidak pernah dilakukan persetubuhan di dalamnya. Jadi tidak pernah disetubuhi. Sedangkan pada seorang perempuan yang belum disetubuhi atau yang tidak mendapatkan haid, maka jatuh talak 1 pada saat itu juga. Kemudian pada istri yang belum disetubuhi menjadi bertalak dari si suami tanpa idah. Karena ini adalah talak yang terjadi sebelum persetubuhan. Dan tidak terjadi talak yang lainnya selama si suami tidak mengawininya kembali. Termasuk di antara lafal talak bid'i adalah seorang suami berkata, kamu bertalak bid'i, atau telah talak menyimpang, atau talak maksiat, atau talak setan. Jika si suami ini berniat 3, maka jatuh talak 3, karena ini penjatuhan talak 3 dalam 1 kali masa suci yang tidak diselingi dengan persetubuhan. Kemudian hasil daripada pembahasan tadi yaitu talak 3 adalah talak sunni menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi adalah talak bid'i yang haram, sedangkan talak bid'i ada 2. Pertama, talak istri yang telah disetubuhi pada masa haid dengan tanpa menyebabkan kehamilan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. At-Talaq ayat 1. Maksud daripada waktu yang ditetapkan idahnya ini untuk mereka masa haid tidak dihitung sebagai bagian dari masa idah. Sebab pengharaman adalah merugikan si istri dengan panjangnya masa idah ini. Sesungguhnya sisa masa haid tidak dihitung sebagai bagian idah dan nifas, bagaikan haid. Pendapat ini didukung oleh hadis riwayat Ibnu Umar, manakala Nabi SAW memerintahkannya untuk merujuk istrinya yang diajak talak pada masa haid. Kemudian poin selanjutnya, pembagian talak kepada talak roj'i dan ba'in. Masing-masing talak terbagi kepada talak secara terang-terangan dan sindiran. Dari segi kemungkinan dapat dilakukan rujuk dan tidaknya terbagi kepada talak roj'i dan ba'in. Sedangkan talak roj'i adalah si suami setelah talak memiliki hak untuk mengembalikan istri yang diceraikan kepada ikatan suami istri dengan tanpa membutuhkan akad baru selama si istri masih berada pada masa iddah. Nah, jadi semasi istrinya masih iddah, maka akad dan ijabnya itu masih sah. Kemudian meskipun si istri tidak merasa rela, hal ini terjadi setelah jatuhnya talak 1 dan 2 yang selain talak ba'in. Jika masa iddah selesai, talak roj'i berbalik menjadi talak ba'in. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia talak kecuali dengan akad baru. Sedangkan talak ba'in terdiri dari 2 jenis, talak ba'in bainunah sugro dan talak ba'in bainunah kubro. Talak ba'in bainunah sugro adalah si suami ini adalah menalak tersebut tidak dapat mengembalikan istri yang telah dia talak kecuali dengan akad yang baru dan mahar. Ini adalah talak yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan, atau talak berdasarkan harta, atau talak dengan sindiran. Kemudian menurut mazhab Hanafi, atau talak yang dijatuhkan oleh qad'i bukan karena suami tidak memberikan nafkah,
atau karena sebab ifla, sedangkan talak bain bainunah kubro adalah talak yang membuat si suami setelah talak tidak dapat merujuk istrinya yang dia talak kepada ikatan suami istri, kecuali, nah ada kecualinya, setelah si istri kawin dengan lelaki yang lain yang berupa sebuah perkawinan yang sah. Kemudian suami yang baru menyetubuhinya dengan hubungan yang hakiki. Hakiki. Kemudian suami barunya ini menalaknya atau meninggal dunia, dan iddahnya si istri dari suami keduanya ini telah berakhir. Hal ini terjadi dengan talak 3 yang membuat si suami tidak dapat mengembalikan istrinya kepada, kecuali jika si istri tersebut menikah lagi dengan lelaki yang lain. Baik, kita lanjut yang terakhir, pembahasan terakhir ini yaitu hukum talak roj'i dan talak ba'in. Talak roj'i dan talak ba'in bersatu dalam beberapa hukum, di antaranya kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri yang ditalak pada masa iddah, ditetapkannya nasab anak yang dilahirkan oleh istri yang ditalak kepada suami yang mentalak perkawinan si istri. Yang kedua, dengan suami yang lain, menghilangkan jumlah talak yang terjadi antara dia dengan suami pertama. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi dan Abu Yusuf, apakah talak ini adalah talak 3 ataupun talak selain 3? Sedangkan fuqaha yang lainnya berpendapat perkawinan ini hanya menghilangkan talak 3 saja tanpa talak yang lainnya. Maka si istri kembali kepada suami yang pertama dengan hubungan perkawinan yang baru. Yang si suami memiliki hak untuk 3 kali melakukan talak. Talak roj'i memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum talak ba'in. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai pelimpahan talak dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan pada saat saya menyampaikan materi tadi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.